Wow, bulir padinya sangat lebat sekali ya guys. Sangat bening-bening sekali. Kemudian cepat menguning ya, karena kita menggunakan fungisida yang tepat, yang bisa dapat membeningkan sekaligus dapat melebatkan bulir padi, karena kita pakai fungisida ini nih. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita membahas tentang 3 fungisida untuk melebatkan serta membeningkan bulir padi. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 3 fungisida untuk melebatkan dan membeningkan bulir padi. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke tanah padinya, agar tanah padinya itu bulir padinya lebat sekaligus juga dapat bening-bening. Kalau sudah bening-bening itu biasanya otomatis juga berbobot. Dan dalam penggunaan juga kita harus tepat waktu ya. Pada usia umur 40 HST, padi itu cepat harus kita lindungi dengan fungisida ini ya, agar dia terhindar dari yang namanya jamur hawar pelepah, bercak daun sempit, bercak daun lebar, kemudian Pyrrhicula oryza seperti blast ya, atau patah leher. Bahkan lebih dari itu, teman-teman itu kalau misalnya pengaplikasian pupuk tabur atau pupuk spray itu harus diimbangi dengan fungisida ini, karena memang padi itu akan sangat rentan sekali ya ketika dia sudah kita berikan pupuk, maka namanya jamur ini sangat cepat untuk menyerang tanaman padi kita, sehingga tanaman padi kita itu sangat rentan ya. Karena apa? Karena kita sudah taburi pupuk kimia, biasanya itu disukai oleh jamur, maka kita harus antisipasi sejak dini mungkin ya. Oke, yang akan kita bahas pertama di sini adalah skor yang memiliki bahan aktif di venokonazolnya 250 gram per mili. Ini sangat ampuh sekali untuk menanggulangi jamur hawar pelepah. Jadi sejak dini mungkin, umur 40 bahkan umur 30, bahkan pada saat mulai pemupukan pertama itu teman-teman harus cepat-cepat spraykan fungisida agar padi itu terhindar dari jamur. Karena biasanya kalau terkontaminasi ya, atau sudah ada efek pupuk kimia, itu akan cenderung lebih cepat terkena jamur. Oke, yang kedua itu adalah Explore yang memiliki bahan aktif di venokonazolnya 250 gram per mili. Ini hampir sama dengan skor. Pengaplikasiannya juga harus bergantian, nggak usah dibarengkan, nggak usah, karena memang bahan aktifnya sama. Kemudian pengaplikasiannya misalnya skornya di usia 40, ini nanti di usia 50 ya. Terus kemudian yang satunya nanti di umur 60. Bahkan di umur 30 itu alangkah lebih baiknya harus teman-teman gunakan ya fungisida ini, agar padi itu memang kita sudah lindungi, kita proteksi dari beberapa jamur, sehingga ketika jamur mulai menyerang itu padi kita sudah memiliki perlindungan ya dari fungisida ini. Biasanya kalau sudah sampai terkena itu untuk mengobati itu sulit ya, bahkan sudah tidak bisa, tapi melindungi padi kita yang belum terkena. Oke, yang akan kita bahas pertama di sini yang ketiga itu adalah fungisida nativo yang memiliki bahan aktifnya trifloxystrobinya 25%, kemudian tebuconazolnya 50%. Jadi semuanya ini skor, explore, kemudian nativo ini dapat melebatkan sekaligus dapat membeningkan sehingga bulir padi itu bisa sangat berbobot. Maka kalau berbobot maka tonase juga akan meningkat ya. Penghasilan teman-teman juga akan meningkat, yang biasanya cuma 4 ton dikalikan sekarang udah bisa mencapai 12 ton. Bayangkan kalau
hasilnya itu per kintalnya 500, maka hasilnya itu bisa mencapai 60 juta loh ya. Ya ini tidak terlalu mahal, biayanya juga sangat murah, tetapi kita harus gunakan sesuai waktu dan tepat sasaran agar biayanya itu tidak membengkak ya. Kita harus antisipasi sejak dini mungkin sehingga padi kita bisa seperti ini. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.